Disajikan sebuah pernyataan, salah satu isi perundingan, peserta didik dapat menyebutkan nama perjanjian yang berisikan pernyataan perundingan tersebut secara tepat. Nah, perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia pada masa dahulu kebanyakan dilakukan bersama Belanda. Setelah Indonesia merdeka, itu Belanda kan datang lagi ke Indonesia. Kemudian dia melakukan serangan seperti agresi militer 1, kemudian agresi militer 2. Nah, saat itu ada perjanjian Linggarjati, dampak dari agresi militer yang pertama. Nah, isinya ada 3 ini. Belanda mengakui secara de facto. Nah, ini diingat-ingat, Linggarjati itu de facto Jawa, Sumatera, Madura. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya RIS, Nederland, Suriname dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian ada perjanjian Renville. Ini ada pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS dibentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, ini Jawa Barat sudah jatuh ke tangan Belanda di agresi militer kedua. Kemudian wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Ini ada di daerah kantong-kantong, itu juga diakui oleh Belanda. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja. Ini Ratu Belanda. Akan diadakan semacam referendum untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Nah, ini adalah perjanjian Renville. Nah, ini intinya di Renville itu wilayah Indonesia semakin sempit. Untuk pembentukan RIS dengan Linggarjati itu sama. Perbedaannya adalah di Linggarjati tadi de facto Jawa, Madura, Sumatera. Kemudian di Renville ini semakin menyempit, tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jawa Barat dan Jawa Timur sudah masuk ke Belanda. Kemudian pasca perjanjian Renville ada perjanjian Rom-Royen. Ini Indonesia punya delegasi Muhammad Rom dan Belanda itu Van Royen. Jadi perjanjiannya disebut perjanjian Rom-Royen. Nah, ini ada isinya seperti itu. Di Indonesia itu punya kesediaan ada 3, kemudian untuk Belanda itu ada 5. Kemudian berikutnya ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, di sini Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Tapi ini berlarut-larut hingga sampai tahun 60-an. Karena Belanda ingkar janji. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Ini harusnya Ratu Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan berapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan pada RIS. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. Nah, ini. Nah, jadi nanti ada kemungkinan perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom-Royen, dan konferensi Meja Bundar. Nanti kalian harus pelajari keempat perjanjian atau perundingan tersebut. Nanti salah satu kemungkinan besar akan muncul di nomor 42.